Kobaran api menghanguskan warung serta pos polisi yang berada tepat di depan gerbang Satpasim, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini membuat warga sekitar panik. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari percikan di bagian atas bangunan warung sebelum membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik dari dalam warung. Ya, dari warung merembet? Warung baru merembet ke pos. Ke pos ya? Dari warung, konslet dari warung itu. Oh, warungnya itu kosong atau gimana Pak? Udah nggak dipakai atau gimana? Saya juga kurang tahu, kayaknya enggak, warungnya kalau siang aktif. Aktif? Cuman kalau malam memang kosong kan. Ini kan juga nggak 24 jam SIM kan. Itu aja sih. Kalau saya yakin konsletnya dari warung. Waktu itu sempat pernah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 8 armada ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kereta api Jaka, Tingkir, dan Serayu bersenggolan di stasiun Pasar Senen. 2 kereta anjlok di bagian lokomotif dan di belakang. Selain 9 WNI, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. $84 tas mewah dan puluhan perhiasan milik artis Sandra Dewi laku keras dalam lelang barang koruptor. Ya, halo pemirsa, sadis itulah kata yang menggambarkan tindakan Zionis dalam memperlakukan para aktivis kapal flotilla. Sebelum dibebaskan, para relawan dipukuli, ditendang, bahkan disetrum. Dan kami akan hadirkan perbincangannya secara mendalam petang ini. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindosor. Lantai 4 gedung kampus BINUS di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar pagi tadi. Kebakaran memicu kepanikan hingga perkuliahan diliburkan sementara. Buru kap, bantuan kap. Suara alarm tanda bahaya ini berbunyi meraung kencang di dalam kampus BINUS Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat pagi tadi. Asap putih pekat menyelimuti seluruh ruangan di lantai 4 gedung. Petugas damkar yang tiba segera mencari titik api. Sementara para mahasiswa yang hendak masuk kuliah tidak diperbolehkan masuk dan diganti perkuliahan daring. Dalam 1 jam kebakaran bisa dipadamkan oleh 11 unit mobil damkar. Sebuah rumah lantai 2 di Tambora, Jakarta Barat porak-poranda akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 5 kg pagi tadi. Satu penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Hancur melebur. Seperti inilah kondisi rumah 2 lantai usai ledakan gas di Jalan Tambora 2, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Pintu pagar besi hancur dan seluruh isi di dalam rumah porak-poranda. Menurut tetangga, ledakan terdengar sangat keras dari dalam rumah. Diduga berasal dari tabung gas 5 kg karena saat kejadian penghuni rumah tengah memasak. Akibat peristiwa ini, 1 orang penghuni rumah berusia 70 tahun mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 4 penghuni rumah lainnya selamat. Yang hancur apa? Yang ada di sini sih itu, pagar apa. Terus ada penghuninya nggak Pak? Penghuninya ada. Luka atau gimana Pak? Ada yang luka. Gongkong yang luka. Sekarang ada di rumah sakit. Hanya 1 orang? 1 orang. Aparat Polsek Tambora tengah meminta keterangan sejumlah saksi dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sebuah motor terbakar tiba-tiba saat hendak mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting mesin. Sebuah motor terbakar tiba-tiba saat hendak mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan motor hingga sempat membuat kepanikan. Sejumlah petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan apar agar kebakaran tidak meluas. Diduga pemicu kebakaran akibat korsleting di bagian mesin. Saya tahunya api posisi sudah membakar kendaraan di depan. Nah, si korban ini panik, motor dijatuhkan, makanya api besar. Saya langsung ngambil apar, Pak. Saya padamkan. Kalau kayaknya sih baru mau masuk gitu, Pak, posisinya. Iya. Usai berhasil dipadamkan, makanya motor langsung dibawa pemiliknya ke bengkel terdekat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu pohon angsana yang lapuk termakan usia tumbang dan menimpa kendaraan serta bengkel motor di Jalan Haji Saidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas gabungan dari dinas terkait dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon tersebut. Inilah batang pohon angsana yang tumbang karena termakan usia di Jalan Haji Saidi, Cipete Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore. Saat tumbang, pohon angsana yang diketahui milik Pemprov DKI Jakarta dan berdiri tepat di depan sebuah bengkel motor ini menimpa beberapa kendaraan milik bengkel dan juga atap bagian depan bengkel. Tumbangnya batang pohon angsana ini ternyata merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Jenis pohon apa, Bu, yang tumbang? Angsana. Pohon angsana. Ini udah ketiga kali. Udah ketiga kali. Ini terjadi ketiga kalinya. Dampaknya apa, Bu, dari pohon tumbang? Dampaknya ini kerusakan melalui kerugian owning, terus motor ada 3 unit di dalam Vespa, mobil juga kena juga. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa sih. Tidak ada korban jiwa, namun untuk mengevakuasi batang pohon yang cukup besar ini, beberapa petugas gabungan dari dinas terkait dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, bengkel motor ditaksir rugi ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kereta api Jakatingkir dan Serayu bersenggolan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Insiden itu mengakibatkan 2 kereta anjlok di bagian lokomotif dan belakang. Insiden KRL anjlok di stasiun Pasar Senen terjadi pukul 8:10 pagi tadi. Berawal saat rangkaian kereta Jakatingkir baru selesai berdinas dari Solo Balapan, lalu menuju arah Kemayoran. Di waktu bersamaan, rangkaian kereta Serayu bersiap berdinas menuju Purwokerto, bergerak ke arah yang sama. Kedua rangkaian kemudian bersenggolan mengakibatkan 2 gerbong kereta paling belakang kereta Serayu anjlok dan lokomotif kereta Jakatingkir juga mengalami anjlok. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Akibat insiden ini, sejumlah perjalanan komuter lain rute Cikarang, Bekasi, Kampung Bandan terganggu. Ratusan penumpang menumpuk dan menunggu kereta 30 menit lebih di stasiun Pasar Senen. Ya, pemirsa, lalu seperti apa kepadatan calon penumpang yang terlantar di stasiun Pasar Senen Jakarta hingga siang tadi? Rekan kami Naura Syafika dan juru kamera Eri Nugraha melaporkannya untuk Anda. Jumat pagi terjadi gangguan operasional di salah satu stasiun, yaitu stasiun Pasar Senen, di mana 2 lokomotif dari kereta api jarak jauh Jakatingkir dan juga kereta api Serayu ini anjlok atau mengalami keluar dari rangkaian atau keluar dari rel. Dan saat ini memang untuk beberapa dampaknya yang dapat terlihat di stasiun Pasar Senen hingga di siang hari, yaitu adanya penumpukan dari para penumpang karena diperkirakan ada 6 perjalanan yang terganggu dan mengalami keterlambatan sekiranya 2 hingga 3 jam ke belakang.
Dan saat ini beberapa penumpang ini sudah memilih untuk tetap bertahan menunggu untuk informasi selanjutnya, karena kalau dari manajer KAI Daob 1 Jakarta yaitu Frantoto Wibowo juga sudah menjelaskan bahwa sekiranya dari petugas KAI ini memperkirakan pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat akan segera selesai untuk evakuasi dan juga penanganan dari kereta anjlok yang mengakibatkan 6 perjalanan menjadi terlambat ataupun juga terancam untuk batal. Dan kalau kita lihat memang beberapa penumpang ini berbagai jurusan, kemudian juga dari pagi hingga di siang hari ini masih menunggu informasi. Namun tentunya dari petugas yang ada di stasiun Pasar Senen ini terus memberikan informasi sekiranya apakah dari rangkaian tersebut ataupun juga untuk perjalanan tersebut sudah bisa kembali beroperasi normal, dan juga dari para porter ini terus juga membantu para penumpang yang ada di sini. Dan memang kalau kita melihat ini bisa dibilang tumpukannya atau penumpukannya cukup padat. Tadi dari pintu kedatangan dan juga pintu keberangkatan ini penuh dengan para penumpang yang sudah datang membawa barangnya masing-masing dan juga masih menunggu informasi tersebut. Dan kalau dari informasi ataupun berita yang sudah disebar di beberapa ataupun juga yang sudah diinformasikan bahwa memang untuk kereta yang anjlok ini tidak membawa penumpang, melainkan kereta api jarak jauh yang sedang parkir dan bersiap untuk melakukan perjalanan. Namun adanya gangguan operasional tersebut ataupun juga anjloknya yang keluar dari rel ini maksud kami, sehingga menyebabkan perjalanan terganggu dan para penumpang harus menunggu informasi selanjutnya. Dan memang kalau misalnya kita melihat juga dari KAI Daob 1 Jakarta, ini juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh para penumpang atas keterlambatan dan juga gangguan ini yang menyebabkan para penumpang harus menunggu dan juga menumpuk di stasiun Pasar Senen. Dan kita doakan juga pastinya untuk masalah ini bisa selesai oleh para petugas KAI. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya baik, pemirsa nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta. Seorang pria babak belur dihajar warga di stasiun Cikini, Jakarta Pusat malam tadi. Pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Ini KTP 2. Udah sini. Dia ada pada kabur bang tuh orang tadi. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas keamanan stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah wanita penumpang komuter lain. Pelecehan dilakukan kepada sejumlah perempuan yang baru saja keluar dari stasiun. Akibatnya para korban yang berteriak memancing kemarahan sejumlah warga. Jadi seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Yang ada dipeluk langsung dicium. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa selalu bijak saat membagi informasi di media sosial. Model sekaligus selebgram yang sengaja mengunggah informasi palsu atau hoax akhirnya berurusan dengan polisi dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Diduga ia hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang tengah marak. Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang. Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain, dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebonjeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, waspada dalam memilih skincare pemirsa, karena bukannya menjadi cantik, Anda malah jadi korban kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi yang membuat skincare ilegal digerebek polisi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online hingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal, dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan sejak tahun 2024. Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online. Di Tipit Narkoba Barsim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Saudara NS dan Saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Ratusan pelajar diamankan Polsek Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi mendapatkan laporan bahwa pelajar tersebut hendak melakukan tawuran. Ratusan siswa SMK swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan Polsek Tambun Kamis malam hari. Petugas mengamankan mereka di saat tengah konvoi di Jalan Pangeran di Penogoro. Usai melakukan pendataan, orang tua dari pelajar dipanggil untuk menjemput anaknya dan mendapatkan edukasi. Bu, saya banyak terima kasih kepada ibu yang menyelamatkan semua anak-anak sekolah untuk mencegah tawuran atau yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak pada ibu. Mari Bu. Ya. Sama-sama ya Pak ya. Mereka ini salah satu remaja memiliki akun yang merupakan akun medsos untuk menantang tawuran. Jadi bisa dikatakan mereka ini sedang menunggu lawan, tetapi dapat digagalkan oleh tim patroli kami. Dan alhamdulillah tadi dari 109 orang remaja, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan senjata tajam. Petugas juga memberikan himbauan kepada orang tua para pelajar agar lebih mewaspadai kegiatan anak-anak mereka di saat usai pulang sekolah. Kewaspadaan orang tua dibutuhkan untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dalam dunia kriminal dan obat-obatan terlarang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus gerombolan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerombolan pelaku juga kerap merampok dan tak segan melukai korbannya. Viral di media sosial, gerombolan geng motor mendebar teror dengan membentangkan busur panah di tengah jalan raya di wilayah Andi, Pangeran Petarani, Makassar. Gerombolan ini juga merupakan pelaku begal terhadap korban pemotor di Kecamatan Panakukang. Pelaku berhasil diringkus tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar serta unit Opsnal Polsek Panakukang tanpa perlawanan. Polisi juga menyita 3 unit ponsel milik korban pembegalan.
Selain meringkus salah satu anggota geng motor, polisi juga meringkus seorang penadah barang curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mengejar komplotan geng motor lainnya dari komplotan yang sama. Yang kami amankan ini 2 hasil dari pengungkapannya Jatanras, Polrestabes dan jajaran terkait dengan maraknya geng motor. Jadi dia terlibat kasus curas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, polisi merazia sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang mengkonsumsi miras. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal dan berhasil menangkap total 20 pelaku dalam operasi 4 hari berturut-turut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pelaku menggunakan senjata api saat beraksi. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang, kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka. Ya, pemirsa, viral aksi seorang pengendara mobil yang menganiaya pengendara taksi online di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Sempat buron, pelaku berhasil ditangkap. Hei, tolong. Visum lu ya. Gua visum lu ya. Ya. Tolong. Rekaman video viral tampilkan aksi arogan pria pengendara mobil menganiaya pengendara taksi online di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melontarkan ancaman akan menembak korban. Aksi emosional pelaku berlanjut dengan melakukan pengerusakan pada bagian mobil milik korban. Gua bilangin bapak gua ya. Sempat buron, polisi berhasil menangkap pelaku. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku kesal lantaran korban membunyikan klakson panjang sehingga membuat anaknya terbangun. Sementara menurut korban, pelaku tiba-tiba masuk jalur tengah saat memasuki jalur alternatif Cibubur hingga membuat korban terkejut dan membunyikan klakson panjang. Setelah itu, setelah diberhentikan, kemudian pelaku melakukan pengerusakan terhadap mobil tersebut, kemudian juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada rahang sebelah kanan dan bibir dari pelaku. Pada hari Senin pagi itu langsung dibuatkan laporan oleh yang bersangkutan ke Polsek Gunung Putri untuk kita tindak lanjuti. Kejadian pemukulan itu tiba-tiba pelaku langsung memukul saya saat turun dari mobil. Pelaku turun dari mobil langsung memukul saya tanpa aba-aba dan omongan apapun. Dan pengerusakan itu terjadi begitu cepat ya, sekitar 1 menitan lah. Setelah pengerusakan itu saya langsung pergi aja dari lokasi TKP dan saya tidak menggubris lagi tentang pelaku.
Kini tersangka RG telah diamankan pihak kepolisian dan terancam pasal 48 ayat 1 tentang penganiayaan dan atau perusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahit Supriyatna, iNews melaporkan. Pecah itu, Pak? Pemirsa, parkir sembarangan di tempat terlarang, ratusan sepeda motor digembosi petugas Dishub Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penertiban ini menuai protes juru parkir dan pemilik motor. Kapan ini mana? Ngomong ke pihak pengadilan, Pak. Pengendara motor ini protes ke petugas Dinas Perhubungan lantaran dilarang parkir di depan Gedung Pengadilan Negeri Cibinong, Jalan Bersih Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Maraknya parkir liar di jalan ini membuat Dinas Perhubungan menindak tegas dengan menggembosi ban motor yang parkir sembarangan di tempat terlarang. Gembos ban ini langsung menuai protes sejumlah pemilik motor. Saya bahkan diarahkan untuk mari di sini tadi. Iya, Pak. Seharusnya ada tidak tergantung parkir. Saya kasih masukan, Bapak jangan eksekusi pengguna parkir. Meski sudah terpasang rambu dilarang parkir, namun masih banyak pengendara motor yang parkir sembarangan di sisi jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Dishub menindak 136 motor pada razia ini. Ini banyak laporan dari masyarakat, kita juga udah disampaikan terkait masalah himbauan, kita juga udah sosialisasi dan kita hari ini melakukan penindakan berupa pengempesan ban. Langkah selain itu untuk mengantisipasi tidak berulang lagi apa, Pak? Nah, kita udah sosialisasi dengan tim di sini, pengurus parkirnya. Jadi entar di kedepannya langsung ada parkir ada di masjid, di area masjid. Semuanya nggak ada nama parkir di area seputar jalan bersih. Steril. Jadi steril. Jika masih ditemukan parkir liar, petugas akan mengambil langkah tegas berupa penggembokan dan penderekan kendaraan dan juga akan disanksi tilang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aktivis Armada Global Sumut Flotilla yang dibebaskan Israel mengaku mendapatkan kekerasan fisik hingga diskriminatif rasial dari tentara Zionis Israel. Para tahanan ini sempat ditahan di penjara Ketziot, fasilitas militer Israel di Gurun Negev. Beginilah kondisi aktivis Armada Global Sumut Flotilla saat dibebaskan. Banyak di antaranya yang terluka dan mendapatkan kekerasan fisik selama ditahan Israel. Kondisi penjara Ketziot yang penuh sesak membuat kondisi sejumlah tahanan pun memburuk. De las manos de una forma bastante violenta, nos tiraban al suelo, nos pegaban collejas, a algunos les pegaron puñetazos, a otra gente les arrastró y los tiró al suelo. Utilizar la violencia de una forma muy gratuita, pero con la finalidad de que no haya unas consecuencias graves para el propio Estado. Eso no quiere decir que en nuestros ojos veíamos esas ganas de matar-nos que tenien, la verdad. Tenien tancades unes 36 hores als camarots i bàsicament quan vam arribar doncs, unes imatges similars a les que ha publicat avui Ben Gvir amb la idea de buscar doncs, humiliar-nos, segurament escarmentar-nos i posar la por, que és un dels objectius de la repressió de qualsevol estat. Evidentíssimament també passava pel cap de que si nosaltres ens fèiem això... Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini. Ya, usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. Tidak hanya menyekap pasukan Israel, bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi global Sumut Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia Dario Carotenuto. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat Global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. È orribile e non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente.
Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, cioè, addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi, c'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti. 9 WNI peserta flotila yang ditahan Israel akhirnya dibebaskan dan saat ini seluruh WNI yang sempat ditangkap telah berada di Turki. Kabar baik datang dari 9 warga negara Indonesia peserta kemanusiaan menuju Gaza. Seluruhnya kini telah dibebaskan pasukan Zionis Israel dan segera diterbangkan ke tanah air. Selain kecapan dari seluruh dunia, pembebasan seluruh WNI peserta kapal flotila juga dilakukan berkat koordinasi diplomatik intensif antara pemerintah Indonesia serta dukungan pemerintah Turki. Nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak. 9 WNI adalah bagian dari misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Armada ini berangkat dengan tujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Namun perjalanan mereka berakhir setelah kapal-kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh Zionis Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis Global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari pasukan Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mengaku mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Zionis. Dan berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Dunia mengecam tindakan Israel yang menahan ratusan aktivis dari kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Selain Malaysia, negara yang turut mengecam diantaranya Spanyol dan Italia. Malaysia mengutuk pencegatan kapal-kapal armada yang menuju Gaza setelah para aktivis dari puluhan negara dilaporkan ditahan selama operasi yang menurut Israel bertujuan untuk menegakkan blokade angkatan lautnya terhadap Gaza. Malaysia menyebut tindakan Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Puluhan pendukung pro-Palestina dan mantan aktivis Global Sumut Flotilla juga menggelar protes di depan Downing Street, menuntut pemerintah mengambil tindakan diplomatik untuk pembebasan warga negara Inggris yang ditahan oleh pasukan Israel.
arrivano mi hanno colpito sulla schiena. Di luar gedung parlemen Italia di Roma, orang-orang berkumpul untuk protes terhadap penahanan para aktivis yang berada di atas kapal Global Summit Flotilla menuju Gaza oleh Angkatan Laut Israel. Kecaman juga disampaikan oleh anggota parlemen asal Spanyol Irene Montero yang marah besar dan meminta Uni Eropa langsung bertindak dan bebaskan warganya yang ditahan Israel. Y por cierto, señora Kallas, Israel lleva 24 horas, que se dice pronto, en pleno Mediterráneo, secuestrando barcos y secuestrando ciudadanos europeos. ¿Le hace gracia, verdad? A mí ninguna. ¿Va a mover en algún momento algún dedo para protegerlos? Son ciudadanos europeos. ¿Qué haría usted si fuese Irán, si fuese Rusia quien se planta en medio del Mediterráneo para secuestrar a ciudadanos europeos? Pero como es Israel, sonríe y mira para otro lado. Shame on you. Gelombang protes dari sejumlah negara menyuarakan hal yang sama. Mengecam tindakan militer Israel yang menahan sejumlah aktivis Global Summit Flotilla dan meminta mereka segera dibebaskan. Ya, lalu seperti apa respon pihak keluarga mengetahui Rahendro sudah dibebaskan dan akan dipulangkan? Berikut laporan rekan Ismalia Meidasari. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang ditangkap Israel telah dibebaskan, dan salah satu dari 9 WNI tersebut ada jurnalis bernama Rahendro Herubowo atau biasa disapa dengan sapaan Mas Hendro, dan saat ini juga telah dibebaskan. Saat ini saya sedang bersama ibunda dari Mas Heru. Kita akan bertanya apakah sudah komunikasi atau belum dengan Mas Heru dan dengan Oma Erlina ya Oma ya. Ya, selamat sore Oma. Selamat sore. Ya, Oma, ini kan Mas Heru sudah dibebaskan ya oleh tentara Israel. Apakah Oma sudah berkomunikasi dengan Mas Heru? Sudah, tadi pagi Mas Heru video call sama Oma. Bilang, Oma saya nggak apa-apa, tenang aja Mami, kata gitu. Sehat ya, begitu katanya. Oke. Nah ini kan kemarin kan sempat beredar bahwa ada siksaan ya dari tentara Israel seperti itu. Nah kondisi Mas Heru sendiri seperti apa Oma? Katanya badannya ini tangan diangkat sakit. Udah gitu kalau batuk di sini sakit, di orang deket di sini dekat dada itu sakit. Udah gitu kalau batuk sakit, tangan diangkat sakit, katanya badannya pada memar. Belakang pada soalnya katanya di apa namanya diinjak belakangnya. Diinjak belakangnya, terus ininya diinjak dadanya semua, kata gitu. Oke, berarti Mas Heru sendiri cerita kekerasan apa aja yang dia dapatkan? Itu aja, dia katanya diinjak dadanya semua, belakang tengkurap diinjak juga pakai di belakangnya katanya. Terus disetrum, terakhir disetrum katanya. Disetrum. Berarti sekarang, tapi kemarin ketika Oma video call nih sama Mas Heru, itu kondisinya Mas Heru seperti apa? Apakah sehat ataukah mungkin ada sakit tertentu Oma? Iya, dia cuma bilang katanya sekarang batuk sakit, kalau tangan di atas diangkat sakit, dia bilang gitu. Pada memar badannya, katanya bilang. Tapi kelihatannya sih Mas Heru seger, tapi pucat juga mukanya, Oma lihat. Tapi tidak dalam kondisi demam Oma atau? Enggak. Sekarang habis dicek, katanya di rumah sakit Turki, cek darah, kata gitu. Oke. Oma saat terakhir saat kemarin kehilangan kontak dengan Mas Heru itu seperti apa Oma? Dan taunya dari mana Mas Heru sudah ternyata ditangkap oleh tentara Israel? Taunya dari TV juga. TV aja pagi-pagi, sore apa pagi Oma lupa dulu, terus tertera nama segini-gini lah. Heru masuk kok ke yang ditangkap itu. Nah, Oma langsung deh telepon sama anak-anak. Ya masuk nih Heru kok ditangkap, ya bilang. Terus katanya udah Mami banyak berdoa. Ya Mami berdoa, pasti berdoa, dia bilang gitu. Iya. Dan Oma, kalau besok Mas Heru ini pulang ke Indonesia, apakah Oma nantinya akan ikut menjemput ke bandara atau Oma menunggu di rumah? Lihat aja situasi. Oma mau bering dulu sama anak Oma. Kalau memang dia mau jemput, nganterin Oma. Kalau enggak, Oma tunggu aja di rumah deh. Tunggu di rumah ya Oma? Kalau pengen sih ngejemput, tapi nggak berdaya kan Oma.
Tapi yang biasanya setiap hari Mas Heru itu selalu bersama Oma atau? Bersama. Tadi waktu itu waktu mau kesini mau rapat, katanya di rapat mau nentuin ke Gajah jadi apa enggak gitu, selalu pulang malam tuh jam 11 gitu. Oma terakhir mungkin ada harapan kepada pemerintah Indonesia ini seperti apa? Pemerintah, Oma mengucapkan terima kasih aja, begitu cepat menanganinya, begitu cepat, begitu ya enggak ada. Kembali bersama kami pemirsa, 9 WNI peserta flotilah yang ditahan Israel akhirnya dibebaskan dan saat ini seluruh WNI yang sempat ditangkap telah berada di Turki. Kabar baik datang dari 9 warga negara Indonesia peserta kemanusiaan menuju Gaza. Seluruhnya kini telah dibebaskan pasukan Zionis Israel dan segera diterbangkan ke tanah air. Selain kecapan dari seluruh dunia, pembebasan seluruh WNI peserta kapal flotila juga dilakukan berkat koordinasi diplomatik intensif antara pemerintah Indonesia serta dukungan pemerintah Turki. Ya nih, saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak. 9 WNI adalah bagian dari misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Armada ini berangkat dengan tujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Namun perjalanan mereka berakhir setelah kapal-kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh Zionis Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui terkait pemulangan relawan Indonesia dari Turki sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Diaspora Indonesia di Turki, Muhammad Arif Junaidi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Arif. Selamat sore. Iya, dengan Juno, Mas Arif. Selamat sore Indonesia, selamat siang untuk waktu setempat. Ya, baik. Mas Arif, apa update terbaru dari lapangan yang Anda dapat di Turki tentang keadaan relawan, termasuk yang Indonesia katanya akan pulang, Mas Arif? Oke, untuk update terbaru, alhamdulillah tadi baru saja dapat update ya. Bahwasannya untuk luka-luka ataupun keadaan dari para relawan aktivis Indonesia, alhamdulillah tidak ada yang benar-benar terkena ataupun terluka parah. Jadi mungkin sebagian dari aktivis negara lain ada yang sampai patah tulang, mungkin ada yang harus dilarikan ke rumah sakit segera. Tapi untuk Indonesia alhamdulillah mungkin ada yang memar-memar, mungkin ada yang yang bekas tonjokan ataupun bekas mungkin pegal-pegal seperti itulah. Jadi untuk update-nya lagi, untuk sementara ini kita lagi belum bisa akses nih karena mereka lagi ditahan di bandara, di hotel dekat Bandara Istanbul, dan insya Allah sekitar jam 1 ataupun jam 2 waktu setempat sekarang itu akan kita pindahkan ke hotel di pusat kota seperti itu, sesuai arahan dari KBRI dan KJRI. Oke, jadi saat ini mereka masih ada di hotel di bandara ya Mas Arif ya? Nanti akan pindah lagi hotel di kota sesuai KBRI. Nah, dari Mas Arif sendiri sudah ada komunikasi dengan relawan atau ya baru dapat informasi aja, sudah bertemu langsung Mas Arif belum ya? Untuk bertemu langsung, jadi karena kemarin itu kita merupakan sebuah tim ya, jadi ada tim yang kita koordinasi di luar terminal VIP karena mungkin ada beberapa diaspora Indonesia juga yang datang dan kebetulan aku yang di bagian di luar. Jadi untuk bertemu langsung belum, tapi insya Allah nanti ketika mereka telah sampai di hotel mereka yang di pusat kota, insya Allah kita akan bersilaturahmi sekalian kita menanyakan kabar bagaimana keadaan mereka dan mungkin mereka butuh bantuan mungkin dari medis ataupun mungkin seperti itu bisa kita bantu provide. Baik, tadi Mas Arif menggambarkan bahwa kondisi mereka tadi walaupun tidak luka parah ya seperti relawan lain, negara lainnya. Yang Mas Arif dengar juga ada patah tulang ya Mas, yang lain ya, negara lain ya? Iya betul, betul. Kalau untuk negara lain, untuk spesifiknya saya sendiri kurang tahu ya, tapi kemarin ada yang langsung diangkut oleh ambulans seperti jadi. Untuk Indonesia alhamdulillah lah, ataupun masih luka-luka ringan bisa dikatakan seperti itu. Mas Arif, dari informasi yang kita dapat ini kan relawan waktu ditahan katanya mereka tadi dipukul, ditendang, juga disetrum. Mas Arif mendengar itu di lapangan bahwa mereka juga perlakuannya seperti itu? Mas Arif?
Halo, tes. Ya. Iya, suaranya putus. Bisa diulang, Kak? Baik, Mas Arief, informasi yang kita dapatkan yang di media bahwa relawan ini kan tidak hanya dipukul ya, tapi tadi ditendang, disiksa, plus disetrum juga. Ada informasi terkait itu, Mas Arief? Ya, Mas Arief. Halo, tes. Bisa diulangi, Kak? Mohon maaf, jaringannya, Kak. Baik, Mas Arief. Kalau kita dapatkan di lapangan bahwa teman-teman relawan disiksa seperti itu, sampai juga ada yang disetrum katanya Mas Arief ya. Betul seperti itu Mas Arief dari pengakuannya? Oke, betul. Jadi alhamdulillah dari bisa kita katakan Bu Maimun, kalau mungkin dari orang Indonesia kenal, beliau steering komite dari acara ini ataupun program ini, dan beliau langsung menanyakan langsung, bahkan tadi sempat semacam membuat konten lah, memberitakan bahwasanya bagaimana sih yang diperlakukan oleh Zionis Israel ini terhadap mereka. Jadi mereka bercerita, ada yang dari mereka ditonjok mukanya, bahkan ada lebam di sekitar matanya, ada juga yang ditonjok ulu hatinya dan disetrum, ada juga yang dihancurkan ke tanah. Jadi ini benar-benar real apa yang terjadi di lapangannya seperti itu. Karena ini langsung dari orangnya. Baik, Mas Arief, ini kan nanti rencananya para relawan akan dipindahkan ke hotel di tengah kota seperti itu. Agenda selanjutnya apa, Mas Arief, dari KBRI sendiri? Oke, untuk dari KBRI sendiri, insya Allah ya, karena kita mungkin punya protokol, jadi kita yang pertama pasti kayak kemarin itu ada peminjaman telepon mungkin ya untuk mengabari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia yang mungkin cemas. Kemudian untuk program selanjutnya ketika nanti dari hotel, pastinya kita akan memprovide mungkin semacam medical check up ataupun mungkin mereka membutuhkan semacam medis mungkin, jadi kita bakal memprovide ini, dan insya Allah untuk kepulangan pun sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi berita ini pun bukan mendadak pun, tapi udah dikomunikasikan lah dengan duta besar ataupun dari konsulat jenderal. Oke, dipulangkan belum tahu Mas Arief per kapan? Bagaimana? Rencana dipulangkan belum ada jadwal atau seperti apa Mas Arief? Untuk rencana pulang, kalau saya sendiri saya belum mendapat informasinya, tapi insya Allah secepat mungkin, karena mungkin udah rindu juga lah dengan saudara di Indonesia. Oke, kalau bicara mengenai respon pemerintah Turki dan rakyat Turki sendiri, Mas Arief, di Anda yang saat ini berada di Turki, seperti apa Turki melihat kejadian ini? Untuk dari point of view, dari point of view saya sendiri, untuk negara Turki ini mereka lebih memperhatikan dibandingkan Indonesia, jujur Li. Karena kebetulan aku juga sering dan follow ataupun mengikuti akun-akun seperti komunitas kemanusiaan ataupun organisasi yang membela Palestina seperti ini. Aku jujur lebih berasa gitu kehilangannya mereka ketika keluarga negaraan atau ketika warga negara mereka ada yang diculik, dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin kurang diperhatikan ya. Seperti itu. Apa yang Mas Arief rasakan pemerintah Indonesia? Ya, apa Mas Arief? Perbedaannya apa yang Anda rasakan dibandingkan negara kita? Oke, kalau untuk yang saya rasakan, ya kurang peduli lah dengan warga negaranya gitu. Jadi kalau di Turki sendiri itu ya mungkin karena mereka juga mayoritas Islam juga dan banyak sekali lah yang support Palestina, ya mereka sampai turun ke lapangan, bahkan mereka media-media mereka bahkan banyak anak muda yang juga bantu share info bahwasanya ada penahanan gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia ya mungkin sebagaimana yang pemirsa tahu, jadi ya kurang disorot lah gitu. Jadi ya itulah diplomasi Indonesia harus berbenah ke depannya, itu sih yang diharapkan bagi Indonesia. Diplomasi Indonesia harus berbenah. Well, masukan yang baik ya, karena ini tidak hanya dirasakan Mas Arief ya, yang di Turki, mungkin publik juga kemarin juga agak melihatnya respon kita yang kurang cepat, kurang tanggap seperti itu ya Mas Arief. Tapi semoga ada perbaikan. Satu Mas Arief, mungkin kalau kita lihat bahwa Turki selalu jadi gerbang ya, ketika ada ditangkap lalu jadi deportasi seperti itu dikembalikan lewat Turki. Anda sendiri yang sebagai PPI Turki sendiri, ketika melihat kejadian ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik untuk mereka yang tidak mengerti konflik, bahwa
ya Palestina dengan segala kekurangannya, bahwa kita tidak bisa, banyak yang kita bisa bantu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik agar mereka paham bahwa kemerdekaan Palestina itu penting? Oke, yang pertama ya, karena Indonesia sendiri itu negara dengan jumlah ataupun penduduk muslim terbanyak, seharusnya kita bisa saling support lah. Karena ini sebenarnya bukan tentang agama saja ya. Iya. Karena ini lebih ke kayak kemanusiaan. Jadi ini lebih ke kayak hati nurani lah. Kita lebih lebih harus berbenah gitulah. Coba bayangkan kalau kejadian itu terjadi kepada kita gitu kan. Jadi ya kita harus benar-benar berbelas kasih lah kepada orang Palestina. Makanya kita benar-benar mendoakan kita, kalau mungkin kita ada bantuan dari materi kita bisa bantu, kita bisa salurkan seperti itu. Jadi harapannya ya kita lebih melek akan dunia gitu. Jadi kita jangan fokus ke mungkin ya program-program yang di Indonesia aja, katakanlah mungkin MBG lah itulah. Jadi kita mandang itu ke depan gitu. Kita compare-nya itu jangan sama Indonesia tahun lalu. Jadi compare-nya sama negara-negara maju gitu. Jadi walaupun Mas Arief jauh di Turki ngikutin ya. Iya. Isu ya. Betul. Pasti ngikutin. Oke, Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Mas Arief dan kita semua ya, anak-anak muda Indonesia menginginkan perbaikan ya Mas ya. Di luar itu tadi, bahwa kita melihat Palestina ini isu kemanusiaan yang harus kita jaga terus, harus kita bantu. Dan teman-teman yang bawa flotilla itu ada bawa makanan, bukan bawa senjata. Jadi nothing to do with motif politik or whatsoever, karena kita tadi humanity at first. Terima kasih Mas Arief, sehat-sehat untuk teman-teman di Turki. Semoga makin banyak yang bisa kita bantu ya. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Drone Hizbullah kembali targetkan fasilitas militer Israel, dan kali ini drone kamikaze Hizbullah tembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome atau kuba besi. Dalam rekaman video, drone kamikaze milik Hizbullah targetkan sistem pertahanan udara Iron Dome di kota Shomerah, Israel yang berbatasan dengan Lebanon Selatan. Sistem pertahanan udara yang terkenal canggih dan bernilai miliaran dolar Amerika itu diserang sebuah perangkat terbang yang harganya hanya beberapa puluh juta rupiah. Sejak Maret, Hizbullah semakin intensif menggunakan serangan drone ke militer Zionis. Drone dilengkapi kamera yang memungkinkan operator melihat sasaran secara langsung. Israel menyatakan serangan drone Hizbullah merepotkan mereka. Militer Israel mengklaim telah hancurkan perangkat pengawas milik Hizbullah. Perangkat tersebut diduga untuk memantau pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap perangkat pengawas milik Hizbullah. Israel mengklaim alat tersebut digunakan untuk memantau pergerakan tentara Israel. Mereka juga menuduh Hizbullah memanfaatkan area warga sipil untuk kepentingan militer. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menewaskan seorang anggota Hizbullah. Korban disebut beroperasi dalam gudang penyimpanan senjata milik Hizbullah. Ledakan susulan pun terjadi pasca serangan gudang tersebut. Militer Israel tak hanya targetkan warga sipil Lebanon, mereka juga menyerang petugas medis dan menghancurkan fasilitas medis di Lebanon. Sejumlah ambulans dikerahkan setelah sebuah layanan medis Islamic Health Society di kota Al-Haniye, Lebanon Selatan hancur digempur serangan udara militer Israel. Petugas mencari para korban di antara runtuhan. Tak hanya targetkan warga sipil, militer Zionis juga kerap serang layanan dan petugas medis di Lebanon. Akibat serangan di layanan medis Islamic Health Society, 4 petugas medis dilaporkan tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan korban meninggal akibat serangan Israel di Lebanon mencapai lebih dari 2.000 orang.
termasuk diantaranya petugas medis yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. Rumah sakit Teb Nini, Lebanon mengalami kerusakan parah menyusul dugaan serangan udara Israel di dekat fasilitasnya. 2 orang tewas akibat serangan. Kaca rumah sakit Teb 9 Lebanon pecah dan berserakan. Rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan perabotan hancur. Staf medis dan pengunjung bahkan tidak ada di tempat. Serangan Israel di dekat rumah sakit Teb 9 menewaskan 2 orang dan 1 terluka. Pusat Operasi Darurat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyebutkan serangan Israel telah menewaskan 3.089 orang. Tentara Israel belum memberikan keterangan serangan ini. 14 orang tewas usai Israel melancarkan serangan udara di Tyre, Lebanon. 11 korban diantaranya berasal dari satu keluarga yang sama. Warga kota Derkanun di Tyre memberikan penghormatan terakhir kepada sebuah keluarga yang tewas dalam dugaan serangan udara Zionis Israel. Para wanita menaburkan mawar di atas ambulans yang membawa jenazah selama prosesi pemakaman sebelum para korban dimakamkan. Foto-foto anggota keluarga yang meninggal juga terlihat diletakkan di atas peti mati selama upacara tersebut. Menurut laporan, 14 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dengan 11 korban berasal dari keluarga yang sama. مجزرة رهيبة مثل ما كنتم شايفين. هلا عنا 8 شهداء رح ندفنهم نفس العائلة. أطفال ونساء. العدو بيقولوا إنه هذه بنية تحتية. لا في بنية تحتية، هي الأطفال معقول يحطوا بنية تحتية تحت عند أطفال ونسوان وأولاد. فالعدو معود على الشغلة. بده يعمل مجزرة. ونحن بقول مثل ما أقول بشر الصابرين. Tim penyelamat terus melakukan operasi pencarian orang hilang di bawah reruntuhan. Sementara tentara Israel belum memberikan komentar terkait serangan ini. Amerika Serikat memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya.
Arashi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya, Arashi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Arashi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bercanda bahwa ia lebih populer di Israel dibandingkan Benjamin Netanyahu jika mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Israel. Reporter bertanya apakah yang ia katakan pada Netanyahu terkait penundaan serangan ke Iran dan berikut. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister. I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you think of Spencer I think they have a president over there that treats him very poorly. Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Royal News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Sebanyak 84 tas mewah dan puluhan perhiasan milik artis Sandra Dewi laku keras dalam lelang barang koruptor BPA Fair 2026. Puluhan mobil mewah Harvey Muiz juga dipamerkan termasuk Ferrari seharga 10 miliar rupiah. Inilah deretan 84 tas mewah milik artis Sandra Dewi yang dilelang di BPA Fair 2026. Tas mewah merek Chanel, Hermès, Dior hingga Balenciaga dilelang dengan satuan maupun paket seharga limit mulai 20 juta hingga 100 juta rupiah per unit. Seluruhnya sudah laku terjual. Puluhan perhiasan milik istri terpidana korupsi tata niaga timah Harvey Muiz ini juga laku keras dan jadi buruan peserta lelang.
Artis Dewi Rezer bahkan mengaku kehabisan tas Sandra Dewi karena baru datang di hari terakhir lelang. Gimana mau beli Mas? Orang kasih udah tutup, udah habis semua. Selain tas mewah Sandra Dewi yang laris manis, moge Harley Davidson milik Harvey Muiz juga menjadi primadona memicu persaingan ketat antar peserta lelang. Persentase tadi kita lihat Harley Davidson itu persentasenya sampai 900%, sehingga itu menjadi capaian tertinggi dan kami lihat juga peserta lelangnya paling banyak. Kejaksaan Agung juga memamerkan puluhan mobil mewah Harvey Muiz, diantaranya Ferrari seharga 10 miliar dan 6,5 miliar rupiah. Namun untuk mobil belum dilelang karena kini masih dalam masa penilaian. Selain tas, perhiasan, dan mobil, juga terdapat aset unik seperti kursi Fir'aun yang ditawarkan seharga 43 juta rupiah. BPA Fair 2026 melelang 308 unit aset koruptor dan meraup dana 997 miliar rupiah atau naik 481% dari tahun lalu. Jumlah peserta lelang mencapai 1.700 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa sudah siap berangkat ke Tanah Suci. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru harus menunda ibadah haji tahun ini. Menteri Purbaya memilih ikhlas dan menyebut mungkin haji tahun ini belum rezekinya. Tahun ini menjadi tahun penuh keikhlasan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah memastikan batal berangkat haji bersama keluarga. Padahal sebelumnya Purbaya sudah menyiapkan keberangkatan ke Tanah Suci yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei. Menteri Keuangan juga memastikan pembatalan keberangkatan haji kali ini bukan karena diminta Presiden atau terkait tugas negara. Sambil berkelakar, ia menjawab pertanyaan wartawan dan menyebut meski sedih, ia tetap ikhlas dengan segala yang terjadi. Enggak berarti nggak jadi. Dia jadi haji maksudnya? Nggak jadi. Belum saatnya mungkin. Belum saatnya mungkin. Batal kenapa Pak? Nggak apa-apa. Enggak belum saatnya mungkin. Diminta Presiden atau? Nggak diminta Presiden. Belum saatnya mungkin, belum rezekinya. Si ekonomi sekarang gitu jadinya cancel. Tahun depan lah naik haji. Menteri Purbaya berharap bisa menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan meminta agar diberi kelancaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusna, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Indonews Ike Kusuma di Mekah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta udah Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di waktu Arab Saudi. Aduh, masih terang ya. Udah agenda hari ini seperti apa untuk jemaah haji sendiri? Ya, untuk jemaah haji sendiri pada hari ini untuk gelombang kedua, kloter terakhir akan memasuki kota Mekah pada hari ini, sehingga pada mulai besok ini penerbangan terakhir. Hari ini adalah penerbangan terakhir untuk jemaah haji Indonesia yang akan tiba di kota Mekah. Tadi pagi juga sudah berdatangan jemaah haji dari SUB 112, SUB 112, yaitu jemaah haji yang tertua berusia 105 tahun. Asal Kediri yang telah tiba di kawasan Raudah di kota Mekah. Dan untuk persiapan Armusna sendiri, pada saat kemarin Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan pengecekan di lokasi Armusna, di lokasi Arafat, dan itu sempat menemukan adanya tanda bahwa maktab atau tenda itu ditempati oleh KBIH tertentu, sehingga itu langsung diturunkan, ditutup karena ini adalah penyetaraan bagi jamaah haji semua jamaah haji tanpa ada perlakuan baik haji reguler maupun haji yang khusus. Semua mendapatkan tenda yang sama dan fasilitas yang sama pada saat di Armusna nantinya, Juno. Tanda itu Kementerian Haji memberikan teguran yang sangat keras kepada KBIH tersebut dan ingin menilai akan mengevaluasi seluruh tenda, tidak ada maktab atau tenda yang telah ditandai khusus untuk jamaah haji tertentu. Karena semua telah diatur oleh petugas haji yang telah dari Satgas Armusna juga telah mengatur semua tenda-tenda sehingga seluruh jamaah akan mendapatkan fasilitas yang sama.
Udah, nanti untuk Arafah sendiri udah ya, di Padang Arafah. Ada perkiraan seperti apa udah cuaca? Kita tahu tiap tahun pasti luar biasa panasnya udah ya. Luar biasa sekali, Juno. Ya, untuk pada hari ini saat saya melaporkan, saya agak mencari tempat yang teduh sedikit, Juno ya. Karena panas di kota Mekah saat ini mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius. Tapi rasanya karena kelembapannya juga tipis dan kering, sehingga panasnya itu bisa terasa sampai 45 sampai 46 derajat Celcius. Dan pada saat di Ar-Musna nanti, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, diperkirakan suhu udara temperatur akan mencapai 45 sampai 47. Bahkan ada beberapa perkiraan yang mencatat sampai 49 derajat Celcius pada saat puncak haji nanti. Baik, udah satu terakhir udah. Kalau kita lihat di belakang kan ini ada toko ini ya, oleh-oleh. Ini lagi di mana udah? Di jalan mana ini? Ini kebetulan saya berada di dekat pemondokan kami, Media Center yang bekerja di daerah Makkah, di sekitar kawasan Raudhah, tepatnya di dekat Hotel 420, karena penamaan hotel sendiri menggunakan angka ya, untuk mengingatkan bagi jamaah tanpa perlu harus menghafal nama hotel yang berbahasa Arab yang takut jamaah lupa. Dan di sini juga sudah banyak toko-toko yang buka seperti Juno lihat di belakang ini. Para pedagang juga sudah setiap ada jamaah yang lewat sudah menjajakan dagangannya dan menyebutkan ya mungkin ada onta, kalau boneka-boneka onta yang Juno kalau minat ini bisa dibeli di sini. Dan kemudian di belakang saya yang agak jauh di belakang saya ini adalah grocery store atau supermarket Bin Daud yang cukup terkenal, sehingga memudahkan jamaah mencari kebutuhan untuk perlengkapan Ar-Musna. Mungkin pada saat berangkat lupa membawa alat pelindung diri seperti payung, sehingga bisa mencari di sekitar pemondokan yang ada di sekitar sini. Baik, Udaike Kusuma, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sehat-sehat, lancar-lancar ya Uday ya, untuk semuanya, sama Mbak Eti juga di sana. Yuk, terima kasih udah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Kembali bersama kami pemirsa, ibu-ibu di Cirebon resah karena harga sembako yang semakin mahal. Pedagang kecil saat ini juga mulai khawatir kehilangan pembeli mereka akibat harga bahan yang tinggi. Makin hari ibu-ibu semakin resah dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tidak hanya daging sapi, harga sayur mayur di Pasar Induk Cirebon, Jawa Barat juga terus melambung. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kembali dijual Rp80.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat turun di harga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur diikuti kenaikan harga minyak kita yang makin sulit didapat dalam satu pekan terakhir. Kenaikan harga sembako juga dikeluhkan pedagang warung makan kaki lima maupun pedagang kecil rumahan. Selain dihadapkan dengan pengeluaran ekstra, mereka juga dibenturkan dengan pilihan harus mengurangi porsi atau menaikkan harga dagangan. Yang naik tuh bawang merah, cabai setan, terus ayam, rawit hijau juga naik, iya 15.000, yang naik semua. Pedagang berharap pemerintah segera bertindak menekan kenaikan harga sembako di pasaran agar tidak mengancam keberadaan usaha kecil mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau BUMN Ekspor. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Permendak tersebut akan mengatur tata niaga ekspor untuk 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Selain mengatur mekanisme ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan skema baru terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, khususnya untuk komoditas sawit.
Nantinya kewajiban DMO tidak lagi dibebankan langsung kepada pelaku usaha, melainkan akan dialihkan kepada Danantara sebagai eksportir pengganti. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran Danantara Sumber Daya Indonesia dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Menurut Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara Indonesia Rohana Hafaz, untuk sementara PT DSI akan mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama yakni batu bara, CPO dan ferroalloy dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Komoditas saat ini apalagi batu bara, sawit itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, Brent atau apa gitu ya. Jadi ini juga akan mengacu ke situ.